Kembali lagi di Cerita Cinta Channel. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Terima kasih. Dengan wajah sedikit ditekuk, Elma mendatangi smartphone store tempat Danu bekerja, sedikit merasa malu karena di sana cukup ramai. Saat ini, Elma sudah tidak memakai baju kerja lagi, jadi dia terlihat seperti pengunjung yang lain, seperti para konsumen yang datang untuk melihat berbagai jenis ponsel di dalam sana. Baru berdiri di depan smartphone store itu, tiba-tiba ada seorang wanita cantik yang menghampirinya, seorang SPG yang langsung menyambut kedatangan Elma. "Silakan masuk, Mbak. Mau cari ponsel merek apa? Kita banyak promo loh," ucap SPG itu dengan sangat ramah. Senyumnya juga lebar sekali, seraya menggerakkan kedua tangannya mempersilahkan Elma untuk masuk. Namun, belum sempat Elma buka suara untuk menolak, tiba-tiba Danu menghampiri mereka. "Dia orang rumahku, sah, bukan mau beli HP," ucap Danu menerangkan pada rekan kerjanya Sasa. Seketika Sasa terkekeh pelan, lalu meminta maaf pada Elma. "Maaf ya Mbak, saya tidak tahu." Elma hanya mengangguk kecil. Sebagai promotor, diutamakan juga yang masih single. Namun, Danu yang sudah senior diizinkan tetap bekerja oleh atasannya meski sudah menikah. Tapi tetap saja Danu dituntut untuk tetap profesional, selalu mengedepankan target penjualan daripada urusan rumah tangga yang tidak terlalu mendesak. Danu pun menyanggupi, tapi sebagian rekan kerjanya masih banyak yang tidak mengetahui status itu. Hanya Bayu dan atasannya saja yang paling tahu. "Aku ambil tas sebentar," ucap Danu. Tadi dia melihat Elma datang dan langsung berlari menghampiri saat melihat Sasa mendekat. Karena takut membuat Elma tak nyaman, dia sampai lupa untuk membawa tas ranselnya sekalian. Elma mengangguk lagi, dan setelahnya Danu kembali masuk ke dalam toko besar itu, toko yang sangat panjang dan berderet ponsel-ponsel ternama. Di jam seperti ini masih saja ada pengunjung yang datang. Menyadari itu, Elma membuang nafasnya pelan, mulai menyalahkan diri sendiri yang selama ini selalu mengatakan jika Danu tidak mungkin bekerja hingga jam 11 malam. Elma selalu yakin jika Danu selesai bekerja jam 9, lalu 2 jam lainnya entah Danu gunakan di mana sebelum pulang. Karena melamun, Elma sampai tak sadar jika Danu sudah menghampiri dia kembali. Karena buru-buru, Danu pun tak memperdulikan lamunan istrinya itu. Dia langsung menarik tangan Elma untuk mengikuti langkahnya. "Ayo pulang sebelum hari semakin larut malam," jelas Danu. Tangan kanannya menggenggam pergelangan tangan kiri Elma dengan lembut. Menarik istrinya, membawanya keluar dari mal ini, menuju parkiran yang letaknya lumayan jauh di paling ujung di bawah lampu sorot yang temaram. "Di rumah ada makanan?" tanya Danu. Dia meletakkan tasnya di atas motor, berniat mengambil jaket. Ditanya seperti itu membuat Elma tergugu, menyentuh perutnya yang cukup lapar dan mengingat ada sedikit makanan di rumah. Ada bagian hati Elma yang terenyuh, teringat saat kemarin Danu makan banyak sekali saat baru pulang kerja di rumah kedua orang tuanya. Sementara selama ini, jika di rumah mereka sendiri, Elma tak pernah menyiapkan makanan saat Danu pulang terlalu malam. Itu karena Elma pikir Danu sudah makan bersama teman-temannya. Jadi Elma hanya menyiapkan sarapan untuk melayani sang suami. Dada Elma sesak, merasa kini dia yang paling jahat. Dan makin terasa pedih lagi saat tiba-tiba Danu memakaikan jaket itu pada tubuhnya. "Pakai jaket ini, angin malam itu sangat dingin."
Elma hanya mematung saat Danu memasangkan jaket di tubuhnya. Kemarin dia pulang menggunakan angkot, jadi tak begitu terasa dinginnya angin malam. Tapi malam ini, bahkan hanya berdiri di sini, Elma sudah merasa dingin. Lalu bagaimana dengan Danu? Bagaimana jika tiba-tiba hujan turun? Elma tak kuasa lagi untuk membayangkan itu semua. Dia lantas menghentikan pergerakan kedua tangan Danu dan kembali melepas jaket yang terpasang di tubuhnya. "Kamu saja yang pakai jaket ini. Lagi pula aku bisa berlindung di tubuhmu," jelas Elma. Dia memberikan jaket itu kembali pada Danu. Dan Danu yang tak suka berdebat pun langsung menuruti. Dia memakai jaket itu terbalik. Bagian punggungnya adalah yang ada resleting di depan, jadi Elma bisa masuk juga ke dalam jaket itu andai menginginkannya. "Helmnya cuma satu, mau kamu atau aku yang pakai?" "Kamu saja," jawab Elma. Setelah semuanya beres, mereka pun mulai naik ke atas motor. Danu juga memakai tasnya di depan, semakin membuat tubuh bagian depannya terasa hangat. Saat itu, Elma menggunakan celana jeans berwarna hitam, membuatnya duduk dengan nyaman di belakang. Motor mulai melaju keluar area parkir CSM. Sampai di jalan raya, angin terasa berhembus lebih dingin, tapi Danu tak merasakan pelukan apapun dari sang istri. Bukan mencari kesempatan, namun dia sungguh tak ingin Elma merasa kedinginan. "El, masukkan tanganmu," ucap Danu. Dia sedikit menoleh ke belakang, kemudian fokus menatap jalanan di depan. "Jangan sampai kamu masuk angin," ucap Danu lagi. Ucapan yang membuat Elma akhirnya menurut. Dengan canggung, dia menyentuh pinggang Danu. Seketika seperti ada aliran listrik yang menyerang tubuhnya. Elma bahkan lupa kapan terakhir mereka melakukan sentuhan fisik seperti ini. Jantung Elma makin tak aman ketika Danu malah menarik tangannya lebih dalam, membuat tubuh Elma pun jatuh di atas punggung sang suami. Danu meremat kedua tangan Elma yang terasa dingin. Dia sungguh merasa tak kuasa. Istri yang selama ini dia jaga di rumah akhirnya harus keluar juga dan bekerja. Tapi Danu tak bisa melarang. Takut lagi-lagi ucapannya akan salah di mata Elma. Akhirnya Danu hanya bisa menuruti apa keinginan sang istri. "Mas, pegang setir motornya dengan benar. Aku sudah tidak dingin," ucap Elma. Sedari tadi, Danu terus menggenggam tangannya, membuat sang suami hanya menyetir dengan satu tangan. Elma takut hal ini akan membuat mereka tak aman. "Kalau begitu, peluk aku yang erat." "Iya," jawab Elma patuh, tanpa banyak berdebat di atas motor itu. Dan benar saja, saat Danu melepaskan genggamannya, Elma dengan segera memeluknya semakin erat. Pelukan ternyaman yang hangatnya bisa mereka rasakan sampai ke hati masing-masing. Malam itu jalanan cukup lenggang. Tidak sampai 20 menit mereka sudah tiba di rumah Elma. Wanita ini pun turun dari atas motor, namun sedikit ragu untuk langsung pergi begitu saja. Tadi Danu kembali bertanya, adakah makanan di rumah? Dan Elma menjawab, iya ada. Kini Elma sangat ingin meminta Danu untuk menginap. Mereka bisa makan bersama-sama. Tentang tidur, Danu bisa tidur di kamar Arkan. "Mas, masuklah dulu, menginap di sini saja," ucap Elma dengan ragu. Tangannya yang sudah hangat kini jadi dingin lagi karena gugup. Danu terdiam. Dia malah menatap lekat kedua mata Elma yang nampak tak tenang. Dari sana dia tahu jika Elma sebenarnya ragu. Mungkin hanya iba hingga memintanya untuk menginap. "Tidak mau ya?"
tanya Elma sekali lagi dengan kegugupan yang semakin bertambah banyak. Rasanya seperti sedang mengundang pria asing.